Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara belajar menggali firman Tuhan secara berkala. Kita sudah sampai pada pembacaan Alkitab kita di kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. LAI memberikan sebuah judul, Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan musisat-musisatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betseda, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi musisat-musisat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi musisat-musisat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Haleluya. Di ayat sebelumnya Tuhan Yesus memuji pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi besar yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan di dunia. Namun pelayanannya tidak membawa pertobatan orang-orang yang dia layani. Bukan karena Yohanes Pembaptis salah bagaimana ia harus melayani, tetapi karena orang-orang yang dilayani adalah orang-orang yang memiliki hati yang keras kepala, yang tidak mau menerima setiap kebenaran firman dari yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan tidak hanya yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, banyak dari mereka khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang begitu menentang pelayanan mereka. Sehingga dari ayat yang ke-16 dari kitab Matius berkata, Yesus kesulitan untuk mengumpamakan angkatan ini, khusus menunjuk kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka diumpamakan mirip seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Yohanes Pembaptis dan Yesus memiliki karakter pelayanan yang berbeda. Di sisi Yohanes Pembaptis, ia melakukan tugas pelayanannya digambarkan sebagai seorang yang sedang menyanyikan kidung duka untuk mereka. Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum, tidak bergaul akrab dengan mereka. Cara hidup Yohanes sangat berbeda dengan cara hidup mereka. Namun demikian, cara tersebut tidak membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi angkatan ini menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati. Sedangkan Yesus digambarkan sebagai anak manusia yang datang, makan dan minum. Itu seperti seorang yang meniup seruling bagi mereka. Namun mereka tidak menari juga. Yohanes dikatakan bahwa karena kebiasaan dan sikap hidupnya, kesungguhannya, kekudusannya, itu dikatakan sebagai seorang yang kerasukan setan. Sebaliknya Yesus dikatakan sahabat-sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Karena Yesus datang bergaul karib dengan banyak orang, tidak hanya orang Farisi, tapi juga para pemungut cukai. Dengan banyak orang-orang berdosa yang bergaul karib. Itu pun juga tidak membuat angkatan ini berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, cara pelayanan kita mungkin berbeda. Cara kita menyentuh hati orang-orang yang kita layani mungkin berbeda. Tuhan seringkali memakai cara yang berbeda untuk membuat umatnya bertobat.
Tuhan kadang-kala berbicara seperti guru di Gunung Sinai. Namun Tuhan juga seringkali berbicara secara lembut di Bukit Sion. Namun demikian, jika orang yang kita layani, yang kita mau bangun, tidak bisa dibangun dengan hal-hal yang sangat luar biasa, atau tidak merasa terpikat dengan hal-hal yang paling manis yang kita lakukan buat mereka, tidak terperangga dengan hal-hal yang sangat mengerikan yang kita sampaikan buat mereka, dan tidak juga bisa disadarkan dengan hal-hal yang sudah jelas-jelas tampak, maka apalagi yang bisa dilakukan? Jika orang-orang yang kita layani tidak mau mendengarkan suara Alkitab, atau akal budi, atau pengalaman, atau pemeliharaan ilahi, bahkan suara hati atau keinginan hati, apalagi yang bisa dilakukan? Bukan berarti pelayanan yang kita lakukan buat mereka akan berakhir dengan sia-sia. Tidak. Sebuah kabar baik itu seperti sebuah anugerah buat orang-orang. Sebab itu jangan berkecil hati sekalipun nampaknya pelayanan kita sedikit membuahkan hasil. Tidak seperti yang kita harapkan. Namun Bapa kita di surga mengerti bahwa kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bagian kita hamba-hamba Tuhan adalah menyampaikan sebuah kabar baik dalam tuntunan roh. Ketika anugerah kabar baik itu tidak diterima oleh orang-orang yang kita layani, maka mereka akan berhadapan dengan Tuhan yang menjadi hakim atas hidup mereka. Alkitab berkata, kalau orang-orang yang kita layani tidak menerima pemberitaan Injil kita, maka kebaskan saja. Mereka sudah menjadi bagian dari kerajaan kegelapan. Ayat yang ke-20 dikatakan Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Kota yang pertama adalah Korazim dan juga Bethsaida. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kota Korazim dan kota Bethsaida terletak di pinggir Danau Galilea. Korazim terletak di sebelah timur, sedangkan Bethsaida terletak di sebelah barat. Keduanya merupakan kota yang sangat kaya dan juga memiliki penduduk yang sangat banyak. Dari kedua kota ini Tuhan Yesus memilih 3 orang dari rasulnya untuk menemani pelayanan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa di kota-kota ini Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya, namun mereka tidak bertobat. Mereka dibandingkan dengan Sidon dan juga Tirus. Jika seandainya Tuhan mengerjakan mukjizat-mukjizat di kota Sidon dan di kota Tirus, sama seperti Tuhan mengerjakan di kota Korazim dan Bethsaida, bisa jadi kota Tirus dan juga Sidon akan berbalik dan bertobat dan berkabung karena kesalahan dan dosa mereka. Namun tidak demikian dengan Korazim dan Bethsaida. Oleh karena itu kota-kota ini akan mendapatkan penghakiman yang jauh lebih berat daripada tanggungan yang ditanggung oleh Tirus dan Sidon. Kita ketahui bahwa kota-kota ini karena dosa yang tidak mau bertobat, kota yang dulunya kaya menjadi kota-kota yang miskin, yang tidak lagi dikenal. Kota selanjutnya adalah kota Kapernaum. Di ayat yang ke-23 dicatat, dan engkau Kapernaum, ini sebuah penekanan. Tidak hanya Korazim dan juga Bethsaida, tapi juga Kapernaum. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Oke, mari kita lihat tentang Kapernaum. Kapernaum
melebihi semua kota di Israel. Kapernaum diberikan kehormatan dengan dijadikan sebagai tempat tinggal Kristus yang paling utama. Kota ini seperti Shilo pada zaman dulu, yaitu tempat yang dipilih Allah untuk membuat namanya diam di sana. Dan nasibnya juga sama dengan nasib Shilo. Ini tercatat di Yeremia pasal 7 ayat yang ke-12 dan 14. Kristus mengadakan mukjizat-mukjizatnya di tempat ini, seperti membuat roti sehari-hari. Sehingga semua mana pada waktu dulu dipandang remeh dan disebut roti hambar. Banyak ajaran anugerah yang manis dan yang menghibur yang diberitakan Kristus kepada mereka hanya memberikan manfaat yang sedikit bagi mereka. Karena itu ia kini menyampaikan ajaran tentang murka yang mengerikan. Siapa yang tidak mau mendengarkan ajaran yang menghibur itu akan dibuat merasakan ajaran murka yang mengerikan. Sekalipun mereka, kota orang-orang di Kapernaum, melihat sebuah mukjizat-mukjizat yang begitu banyak, sebuah pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa nyata dalam kehidupan mereka, mereka tidak juga bertobat. Ini sama seperti mereka sedang menyia-nyiakan anugerah. Mereka disandingkan dengan Sodom dan Gomora. Seandainya di Sodom dan di Gomora Tuhan menyatakan mukjizat-mukjizatnya di kota itu, pasti Sodom dan Gomora masih ada sampai saat ini. Oleh karena itulah Tuhan memberikan sebuah hukuman. Dari kota yang mendapatkan kehormatan dijatuhkan Tuhan sampai ke dunia orang mati. Ayat 24 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kita ketahui Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan karena di sana terjadi segala kejahatan. Jadi semua kejahatan di muka bumi ini terdapat di sana. Jadi saudara bisa membayangkan betapa besar dosa yang dibuat oleh Kapernaum. Bapak ibu saudara dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita pelajari hari ini? Tuhan seringkali berbicara atas hidup kita lewat banyak hal. Lewat kejadian-kejadian yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi untuk mengingatkan setiap kita untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Setiap pertolongannya, setiap penyertaannya, setiap perkataannya yang lembut, yang manis, setiap janji, setiap berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita juga bagian dari bagaimana Tuhan ingin menyentuh hidup kita, membawa kita kembali dari jalan-jalan kita yang jahat. Namun jika cara-cara tersebut tidak juga berhasil, bahkan dengan tanda-tanda heran dan ajaib yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, menolong setiap kita dari keadaan yang orang lain dan dunia tidak bisa tolong. Oleh karena caranya yang ajaib, kita dilepaskan, kita dibebaskan, sembuh dari segala penyakit yang dokter sudah angkat tangan, pertolongan dari maut, dilepaskan dari segala kuasa si jahat. Jika itu semua tidak membawa kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang dikecam oleh Yesus. Kita menjadi orang-orang yang masuk dalam daftar orang-orang yang celaka, yang sudah pasti mendapatkan penghukuman. Saya mengajak setiap kita, lewat apapun Tuhan berbicara atas hidup kita, terima itu sebagai sebuah anugerah, kasih karunia Tuhan, ekspresi Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya atas hidup kita. Pakai setiap pertolongannya menjadi tugu peringatan akan kebaikan dan kebesaran Tuhan atas hidup kita. Dan segeralah untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kembali kepada kebenaran Kristus untuk kita hidupi setiap hari. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia Tuhan,
Kiranya dibukakan setiap rahasia ilahi atas hidup kami umat-Mu, untuk kembali mengingat setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Setiap tangga demi tangga, hari-hari yang kita sudah lewati, membawa kita semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengaruh dunia tidak akan lagi mengikat kita, sehingga kita boleh hidup dalam jalan pertobatan, kembali kepada terangnya yang ajaib, melangkah dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa buat setiap kami, buat pagar pelindungan-Mu atas kami, sehingga setiap kami berjalan dalam jalan-jalan-Mu dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tahu kasih setia-Mu yang besar turun atas kami, dan biarkan kasih itu terus memeluk kami untuk membawa kami tetap berada dalam kasih dan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Sampai Tuhan bawa kami pulang ke rumah surga, biarkan hidup kami Tuhan pandang layak dan berkenan. Diberkatilah juga setiap hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini mengalami setiap pencobaan demi pencobaan dari pelayanan-pelayanan yang Bapa berikan. Kiranya kekuatan dan ketekunan, penyertaan dan tanda-tanda ajaib menyertai mereka, yang membuat mereka hidup dalam setiap pewahyuan bersama Engkau. Tuhan yang membela setiap firman yang hamba-hamba-Mu sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan melihat bahwa mereka tidak menjadi kecewa Tuhan akan apapun hasil yang Tuhan izinkan terjadi atas mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.